Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengurai sebuah peristiwa duka dari Yogyakarta yang melibatkan dua mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada UGM ya. Iya, UGM. Argo Eriko Advandi, mahasiswa Fakultas Hukum, FH, usia 19 tahun. Benar, dia meninggal dunia setelah motornya ditabrak mobil BMW. Pengemudinya, Kristiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, FEB, usianya 21 tahun. Kejadian ini langsung jadi sorotan ya? Betul, publik langsung bereaksi keras. Salah satunya lewat tagar hashtag Justice for Argo itu ya, yang langsung viral di media sosial. Iya, banyak yang nuntut kejelasan dan pastinya keadilan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah fakta-fakta pentingnya. Terus, gimana perkembangan kasusnya, dan respons dari berbagai pihak. Ini berdasarkan rangkuman berita yang Anda berikan ya. Kita ingin memahami apa saja poin krusial dari kejadian ini. Oke, mari kita mulai dari kronologinya dulu. Kejadiannya ini kan Sabtu dini hari ya, 24 Mei 2025. Sekitar jam 1 pagi, waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Jalan Palagan, Sleman. Argo ini naik motor Vario. Katanya sih lagi mau putar arah ya. Benar. Jadi pas Argo mau berputar, itu dari belakang muncul mobil BMW yang dikemudikan Kristiano. Jaraknya dekat banget ya berarti. Sangat dekat katanya. Jadi tabrakan keras tak terhindarkan. Argo meninggal di lokasi karena cedera kepala berat. Wah, fatal banget ya. Iya, dan mobil BMW itu juga sempat nabrak mobil CR-V lain yang lagi parkir. Ini nunjukin benturannya memang, wah, cukup kuat gitu. Polisi langsung turun tangan pastinya. Mereka cek CCTV, olah TKP. Betul. Dugaan awal dari Satlantas Polres Sleman, apa ya penyebabnya waktu itu? Dugaan awalnya sih mengarah ke, kurang konsentrasi pengemudi BMW-nya. Hasil tes urin Kristiano. Nah, itu negatif, jadi tidak ditemukan pengaruh alkohol atau narkoba. Tapi, yang kemudian jadi perbincangan hangat itu justru soal status Kristiano setelah kejadian. Oh ya, soal status hukumnya itu ya. Kenapa memangnya waktu itu? Dia awalnya kan nggak ditahan, cuma dikenakan wajib lapor aja. Oke. Nah, ini yang memicu pertanyaan besar di publik dan bikin tagar hashtag Justice for Argo itu viral banget. Jadi warganet merasa ada yang janggal gitu ya? Iya, banyak yang nuntut transparansi sama keadilan. Pertanyaannya kan, kenapa gitu loh, dalam kasus kecelakaan fatal begini, pengemudinya kok nggak langsung diamankan? Ini yang jadi pemicu utama sorotan publiknya. Menarik, menarik. Lalu gimana respon dari pihak kampus, khususnya FHUGM, tempat Argo kuliah? Wah, FHUGM gerak cepet sih. Mereka langsung bentuk tim hukum lewat PKBH mereka, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum itu. Untuk mengawal kasus ini ya? Betul, untuk mengawal. Mereka juga sampai memfasilitasi pengambilan keterangan, BAP ibu korban di kampus. Oh, BAP-nya di kampus. Kenapa? Pas permintaan keluarga, katanya sih mempertimbangkan kondisi psikologis ibunya Argo. Bahkan ada doa bersama juga di kampus, ini nunjukin institusi benar-benar hadir dan peduli ya. Iya, tindakan yang menunjukkan kepedulian banget ya. Ada pesan khusus nggak dari keluarga korban? Ada momen penting itu. Saat Ibu Argo, Ibu Melina, bicara virtual sama Sivitas FHUGM. Meski beliau bilang sudah merelakan ya, tapi tetap minta nilai-nilai keadilan ditegakkan. Wah, kuat sekali pesannya. Sangat kuat. Nah, sementara itu, terkait Kristiano, ada info juga. Dia itu aktif di HIPMI PT UGM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi UGM. Oh iya, terus? Tapi kemudian dinonaktifkan sama organisasinya itu setelah kejadian ini. Oke, jadi ada konsekuensi juga dari organisasinya ya. Lalu, gimana kelanjutan proses hukumnya? Ada perkembangan signifikan? Ada. Kasus ini kan ditarik penanganannya dari Polres Sleman ke Polda DIY. Oh, diambil alih Polda ya? Iya, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini bisa jadi indikasi kasusnya dianggap perlu penanganan lebih serius atau mungkin untuk menjaga objektivitas ya. Status kasusnya juga naik kan? Betul. Dari penyelidikan naik jadi penyidikan. Penyidikan. Berarti sudah ada arah ke penetapan tersangka dong? Tepat sekali. Puncaknya itu hari Selasa, 27 Mei 2025, setelah polisi lakukan gelar perkara, semacam pemaparan bukti dan analisis kasus internal gitu. Hasilnya? Kristiano resmi ditetapkan sebagai tersangka. Oke, jadi tersangka. Dijerat pasal apa?
Dia dijerat pasal 3104 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu pasal tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian orang lain. Itu pasal serius ya hukumannya. Serius, polisi juga sudah menyatakan akan segera memanggil dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ini kecelakaan tragis antar mahasiswa UGM yang memicu perhatian luas banget. Investigasi berjalan, tersangka sudah ditetapkan, proses hukumnya terus bergulir di bawah pantauan publik, dan ada upaya keras juga dari keluarga dan institusi untuk mencari keadilan. Betul, peristiwa ini jelas sangat menyedihkan ya. Tapi kalau kita lihat lebih luas, ini jadi momen refleksi penting loh buat kita semua. Mungkin juga buat Anda yang mendengarkan. Refleksi soal apa tuh? Bagaimana tragedi dalam satu komunitas akademik kayak gini memaksa kita mikir ulang soal tanggung jawab di jalan raya, bahaya ngebut, dan yang paling penting, apa sih makna keadilan itu? Dan gimana perjuangannya dalam sistem hukum kita? Iya, benar juga. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya ini untuk Anda renungkan. Setelah ada penetapan tersangka ini, kira-kira apa ya langkah krusial berikutnya agar keadilan itu benar-benar terasa gitu buat semua pihak yang terlibat?